Untuk bab selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cahaya, yaitu tentang pengertian dan sifat-sifatnya. Yang pertama mengenai pengertian dari cahaya. Oke, pertama kita lihat dulu di sini ada sebuah gambar senter yang menerangi sebuah benda. Nah, ini menghasilkan suatu cahaya. Nah, cahaya itu apa? Maka cahaya bisa kita artikan sebuah gelombang yang mana bisa merambat tanpa harus melalui medium perantara. Contoh, cahaya dapat merambat, ini cahaya merambat di ruang hampa, ini juga di ruang hampa, cahaya bisa sampai ke bulan, dan ini matahari bisa sampai ke bumi. Ini tidak di ruang hampa. Bisa kita artikan bahwa cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Selanjutnya, nah di sini ada contoh dari benda yang bisa memancarkan cahaya. Nah, benda-benda ini bisa memancarkan cahaya, kita sebut dia sebagai sumber cahaya. Jadi sumber cahaya jika benda-benda tersebut mampu memancarkan gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya tadi berupa berkas-berkas cahaya yang banyak yang digambarkan dengan anak panah. Nah, berkas-berkas cahaya tadi ada 3 macam. Yang pertama, berkas cahaya yang bentuknya sejajar, kemudian yang mengumpul di satu titik, dan yang ketiga yang menyebar. Nah, yang sejajar ini disebut dengan berkas cahaya yang sejajar. Jadi berkas cahayanya sejajar satu sama lain, tidak ada cahaya yang berpotongan. Kemudian yang kedua yang mengumpul di satu titik ini disebut dengan berkas cahaya yang konvergen. Jadi berkumpul di satu titik tertentu. Sedangkan yang ketiga yang bentuknya menyebar ini disebut dengan divergen. Berkas cahaya yang berasal dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Selanjutnya, sifat-sifat dari cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, dapat dibiaskan. Terakhir, cahaya dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contoh cahaya yang terlihat merambat lurus. Jadi ini sinar senter yang ke arah pepohonan terlihat lurus. Sinar matahari yang melalui sela-sela daun juga terlihat lurus. Sinar matahari yang menembus jendela juga terlihat lurus. Sorot sinar lampu pada mobil ini juga terlihat lurus. Tidak ada sinar yang berbelok. Jadi cahaya dapat merambat lurus. Jika diuji dengan percobaan bisa dilakukan seperti ini. Jadi cahaya lampu lilin bisa terlihat di lubang-lubang kecil ini, itu artinya bahwa cahaya merambat lurus. Kemudian, sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan atau direfleksikan. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh dari cahaya bisa dipantulkan. Jadi ini cahaya lilin bisa kita lihat di cermin sana, berarti dipantulkan. Sinar senter juga dipantulkan oleh cermin ini. Kemudian, nah ini ada awan yang terkena sinar matahari, kemudian dipantulkan oleh danau ini atau air ini. Jadi ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Secara sederhana bisa kita buktikan dengan menggunakan senter. Kalau senter kita arahkan ke cermin, maka ada sinar pantul yang ke arah sana. Ini cahaya dapat dipantulkan atau direfleksikan. Kemudian yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini menembus kaca, ini menembus gelas, ini menembus jendela. Ini sinar mobil di luar bisa menembus kaca depan mobil ini sehingga masuk ke dalam mobil. Jadi kaca yang bening bisa ditembus oleh cahaya. Ketika ada penghalang, misalnya seperti tirai ini, maka cahaya pun juga tidak bisa menembus. Jadi cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian sifat yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kita lihat contohnya. Nah, ini
Jadi kalau kita melihat ikan di dalam air, yang kita lihat adalah ini. Jadi seolah-olah ikannya itu dekat sekali dengan permukaan, padahal sebenarnya ikan itu lebih dalam. Pensil yang kita masukkan ke dalam gelas seolah-olah terlihat patah, padahal sebenarnya ini tidak. Jadi ini artinya cahaya dapat dibelokkan, dapat dibiaskan. Kemudian kolam renang, kalau kita lihat dari permukaannya saja, ini seolah-olah kolam itu terlihat dangkal, padahal sebenarnya kolam ini dalam. Jadi itu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kemudian yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Contohnya, nah ini beberapa contohnya. Jadi kalau sinar kita lewatkan pada prisma, maka pembiasan yang kedua akan menghasilkan sinar menjadi beberapa macam warna. Ini kita masukkan cermin ke dalam air, terus dikenai cahaya. Nah, sinar cahaya tadi, cahaya matahari tadi akan diuraikan menjadi beberapa macam warna. Nah, ini juga ada beberapa macam warna. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat pada peristiwa terbentuknya pelangi. Jadi, pelangi ini adalah hasil dari dispersi sinar matahari melalui oleh titik-titik air. Ya, jadi, sinar mataharinya diuraikan menjadi berbagai macam warna. Oke, jadi sebenarnya warnanya adalah banyak. Jadi mata kita hanya melihat matahari yang warnanya putih, tetapi ketika didispersikan, nah warnanya menjadi seperti ini. Oke, itu untuk pengertian sifat dan pengertian dari cahaya. Selamat belajar.